Oke, kita mulai. Saya nggak perlu hidup videonya ya. Oke, baiklah, kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, segala puji bagi kita panjatkan bagi Allah, karena hanya dengan karunia-Nya kita diberi kesempatan pada pagi hari ini, ya, masih diberi kesehatan, keluangan waktu, dan kesempatan mendengarkan sharing dari Ibu Dedeh, ya, Ustazah Dedeh Agustina, yang Masya Allah yang begitu padat jadwalnya, tapi masih bisa menyempatkan pada pagi hari ini untuk memberikan kajiannya kepada kita. Kajian hari ini adalah bagian dari bagian kedua dari kajian fikih Ramadan yang bertemakan fikih hak suami dan istri dalam pelamaran, perkawinan, dan perceraian, dan merupakan bagian dari serangkaian kajian Ramadan yang dilakukan oleh IAMC, Indonesian American Muslim Community, dan Masjid Istiqlal Houston, yang dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis pagi pada pukul 10 sampai 11.30 waktu Central Time. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita, dan kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada seluruh umatnya hingga pada akhir zaman nanti. Baiklah, kita buka kajian pagi ini dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kalamullah yang dibacakan oleh Mbak Hani Retno, surat Al-Rum ayat 21. Tafadhol Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jazakillah khair Mbak Hani. Ya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya, pahala kebaikan kepada yang membacanya dan kepada yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para peserta yang baru masuk, selamat datang di kajian fikih Ramadan.
diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal Houston. Saya ingin bacakan singkat aja ya bagi yang belum datang kemarin, bahwa pembicara pada pagi ini adalah Ibu Dedeh Agustina, ya Ustazah Dedeh Agustina, yang merupakan seorang ustazah lulusan dari S1 Universitas Al-Azhar Kairo dan sekarang berdomisili di Washington DC, dan mempunyai spesialisasi di bidang keluarga, terutama parenting dan pernikahan. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan kepada Ibu Dedeh untuk memulai kajiannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersama lagi untuk membahas tentang masalah rumah tangga ya. Kemarin udah cukup seru itu, padahal kemarin masih proses pernikahan ya. Kita semua yang udah rumah tangga itu udah selesai, jadi nggak usah terlalu istilahnya nggak usah terlalu aduh ntar gimana nih pernikahan saya sah apa nggak, udah nikah gitu, insya Allah ya udah nikah, jadi insya Allah aman ya seperti itu. Tapi kalaupun ada yang ini ya mungkin bisa kita perbaiki dan kita taubatlah gitu, insya Allah. Baiklah ibu-ibu semua, sister salihah ya, insya Allah sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ketika dia udah menikah ya, kita masuk ke dalam bab rumah tangga ya. Tadi dari kemarin itu ayat yang yang dibacakan ya, itu adalah bahwasanya output daripada rumah tangga adalah untuk membentuk di dunia ya. Untuk di dunia itu adalah ya sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah, mawadah, warohmah. Seperti itu ya. Jadi sakinah, mawadah, warohmah. Apa itu sakinah, mawadah, warohmah? Sakinah itu artinya tenang ya. Mawadah itu artinya ada cinta. Nah di sini cinta di sini lebih kepada nafsu ya. Nafsu maksudnya mohon maaf seksual gitu. Terus kemudian rahmah itu udah cinta, udah kasih sayang. Tapi ada beberapa ulama ya yang mengatakan bahwasanya sakinah, mawadah, warahmah adalah tingkatan, tahapan. Ya, tahapan. Artinya tahapan untuk kita mencapai kebahagiaan tersebut dalam rumah tangga. Jadi yang pertama, untuk seseorang mencapai tahapan rahmah ya, kasih sayang itu, dia yang pertama harus nyaman dulu. Ya, jadi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang pasti dia harus nyaman dahulu. Ya, nyaman. Nanti kalau udah nyaman, jadi ketika memulai pernikahan itu bukan, aduh saya nggak cinta sama dia, enggak. Not about love, ya. Nggak semuanya tentang cinta gitu, ya. Tapi tentang rasa nyaman dulu, rasa klik dulu. Itulah yang disebut awalnya itu bisa disebut itu jodoh lah, seperti bisa ya dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Makanya ketika kita sholat istikharah, ketika kita sudah ada jodohnya, bukan ada jodoh, ada yang melamar misalnya anak kita, atau anak kita mau melamar anak orang misalnya, ya itu pertama harus tenang dulu. Tenang artinya klik gitu. Ada kalau anak-anak muda bilang ada chemistry-nya lah, seperti itu ya. Nah setelah nyaman, karena dengan nyaman itu dia akan membuka yang namanya komunikasi, dia akan bisa untuk saling belajar memahami, baru belajar ya, belajar memahami, terus mereka juga kita juga ya pasangan tersebut juga belajar untuk memberi dan menerima. Kok menerima ada belajar, iya, sebab kalau kita kadang ada menerima yang ada orang yang tidak bisa menerima, tapi ada orang yang hanya bisa memberi, dia tidak bisa menerima. Tapi kalau dalam rumah tangga dia harus bisa memberi dan menerima. Kemudian setelah itu dibumbuilah. Nah ini baru masuk Allah di sini. Ketika mereka udah saling nyaman, maka mereka akan timbul yang namanya mawadah atau cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah suatu rasa yang Allah berikan, yang Allah hiasi untuk umat manusia, dan itu merupakan fitrah dari Allah, yang merupakan fitrah manusia. Dan kita tidak bisa mengignore fitrah tersebut.
Zuyyina linnasi hubbus syahwatu minan nisa'i wa banina wa qanatiri ila akhiril ayah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan seperti itu dalam surat Al-Maidah. Ya. Jadi ketika dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat, Allah menghiasi manusia dengan kecintaan syahwat kepada wanita, ini artinya kepada pasangan. Nah, rasa nyaman tadi kemudian Allah balut dengan mawadah. Kalau tahap dua ini sudah dilalui, maka bisa lanjut ke fase yang terakhir adalah rahmah, sayang. Nah, kalau udah sayang, Masya Allah, itu akan memudahkan semua urusan. Karena itu, sering ketika ada terjadi masalah dalam rumah tangga, itu sebenarnya bukan karena sesuatu, tapi mungkin levelnya itu bisa turun. Jadi dalam perjalanan rumah tangga, itu kadang level itu suka turun naik. Kadang di level rahmah. Tapi bisa jadi karena suatu sebab levelnya turun, cuma di level mawadah. Artinya mereka secara hubungan badan, hubungan seksual, hubungan cinta masih oke, gitu. Tapi kalau untuk ada sesuatu yang ada something, misalnya komunikasinya sedang tidak lancar atau apa gitu, ya agak diem-dieman lah seperti itu sedikit ya, tapi dari sisi cinta tuh masih ada nafsu lah seperti itu ya. Nah, ini turun. Tapi kadang juga mungkin karena masalahnya berat ya. Karena masalahnya berat itu bisa turun kepada sakinah. Sakinah. Cuman nyaman aja. Ya saya nyaman aja hidup sama dia. Tapi kurang bahagia. Gitu. Nyaman tapi kurang bahagia. Karena ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Misalnya ya, dia tidak, ini yang sedang saya tangani sebuah kasusnya, orangnya nggak ada di sini kok, jadi aman gitu ya. Jadi ketika dia pertama kali menikah dengan suaminya gitu ya, dari pertama kali menikah sampai sekarang sedang dalam proses perceraian ya, dia tidak ada rasa nyaman itu ya, itu hanya ada di fase nyaman dan bahkan udah mulai berkurang gitu. Ketika dia merasa dia tidak mendapatkan haknya sebagai istri, kemudian dia tidak dapat perlindungan, akhirnya dia fase nyaman ini pun sudah mulai goyah gitu. Ya, sudah mulai goyah dan akhirnya sekarang dia memilih untuk kembali ke Indonesia. Meninggalkan suaminya yang di Amerika sini. Seperti itu. Nah, kadang ya masalah nyaman ini bisa lagi turun lagi. Nah, itulah akhirnya nanti bisa terjadi perceraian. Kita sekarang harus mempunyai sebagai istri, kita harus mempunyai screening dalam diri kita. Kita sekarang ada di fase apa? Kalau kita ada di fase rahmah, itu nyaman sekali. Ya, maksudnya enak sekali kalau kita ada di fase rahmah. Kita dan suami kita berada di fase tersebut, rumah tangga kita. Tapi kadang kalau kita screening, wah ini kayaknya masalahnya udah fase saya lagi turun nih gitu misalnya. Maka kita harus cepat-cepat untuk mencari obat untuk supaya naikin lagi fase tersebut. Karena namanya juga rumah tangga. Rumah, ya sebuah rumah itu yang menjadi tangga kita untuk ke surga insya Allah. Rumah sebagai tangga kita untuk ke surga. Nah, itulah yang disebut dengan rumah tangga berdasarkan definisi rumah tangga berdasarkan tafsir surat Ar-Rum ayat 21 tadi, insya Allah. Nah, kemarin kita udah bahas tentang hal-hal sebelum terjadinya rumah tangga. Ya, sebelum terjadinya rumah tangga dengan adanya pemilihan, dengan adanya akad nikah dan lain sebagainya, itu juga pun banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya rasa ibu-ibu masih banyak pertanyaan, silakan. Mungkin hari ini saya tidak terlalu banyak, biar kalau bisa sih sesi tanya jawabnya bisa lebih panjang gitu ya, tapi wallahu a'lam bishawab, kita lihat saja nanti ya. Karena saya rasa, tapi kalau memang kita tidak bisa selesaikan di sini sesi tanya jawabnya dan ibu butuh butuh pendampingan atau gimana, silahkan ya. Silakan boleh menghubungi saya pribadi ya, tapi by text ya, karena mohon maaf
Ya, saya tidak bisa langsung begitu Ibu telepon saya langsung angkat, saya mohon maaf ya, karena saya juga ada yang lain, mungkin sedang ada dengan yang lain, jadi mohon maaf. Tapi kalau di teks mungkin ketika saya sedang kosong, saya bisa untuk membalas teks Ibu gitu ya. Nah, baiklah Ibu ya, kita Sister Lillah rahimakumullah, kita sekarang masuk ke dalam rumah tangga tadi seperti itu. Nah, di dalam rumah tangga tentu saja ada yang namanya hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Hak suami istri, hak suami istri, kewajiban suami istri. Bukan hanya hak istri, kewajiban suami. Atau juga bukan hanya hak suami, kewajiban istri. Tidak. Tapi hak suami istri, kewajiban suami istri. Artinya pasangan tersebut sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban. Tetapi kita bukanlah seperti apa ya namanya, bahasa yang nggak bagusnya tuh kalau di Indonesia saklek gitu. Nggak harus ansih, harus ini hak aku, ini kewajiban aku gitu. Ini hak aku, kalau kamu nggak ngasih hak aku maka begini gitu. Tidak harus seperti itu. Karena apa? Dasar daripada rumah tangga yang tadi itu, dasar yang paling awal itu adalah sakinah, tenang, nyaman. Jadi bagaimana kita membuat nyaman? Bisa jadi kenyamanan itu akan timbul jika salah satunya ada yang mungkin tanazul itu bahasa Indonesianya apa? Oke lah gitu ya. Misalnya kok saya di otak saya tanazul itu menurunkan sedikit gitu ya, menurunkan sedikit ya harga haknya lah misalnya gitu ya. Apa ya bahasa ininya, bahasa toleransi ya, Masya Allah, karena bacanya buku bahasa Arab jadi bahasa ininya lupa deh ya. Jadi ada toleransi sedikit lah gitu ya. Contoh misalnya hak istri adalah mendapatkan nafkah ya. Nafkah itu lahir batin, tapi bisa jadi karena suatu hal ya, nafkah itu kan bukan hanya uang belanja itu bukan nafkah, tapi bisa jadi kita tahu suami kita memang nggak mampu ya, atau belum mampu, atau untuk jadi ya cukup semampunya dia memberikan kepada kita. Karena kita pingin rumah tangga kita nyaman, nggak apa-apa, kita menurunkan sedikit, toleransi sedikit terhadap apa yang terjadi, is okay gitu. Dengan apa? Kita ikut kerja, ikut bantu nafkah keluarga dan lain sebagainya. Ya. Itu untuk masalah nafkah ya, seperti itu. Atau suami, kewajiban suami ya, hak suami adalah mendapatkan pelayanan dari istri gitu. Tapi karena istrinya harus bekerja dan atau istrinya karena apa, jadi membuat lelah, akhirnya malam itu ketika suaminya pingin tapi istrinya lelah sekali, memang sudah tidak ditunda, lelahnya minta ampun, akhirnya istrinya bilang, boleh nggak malam ini. Nah, kalau ngikutin dari kata nyaman, kalau dari kata hak, ini hakku ya, dan suaminya tetap ngotot, oh ini hakku, secara hukum iya, istrinya kena laknat karena menolak suami. Apa laknatnya? Dilaknat ya, apa hukumannya? Dilaknat malaikat dari mulai malam sampai pagi kalau nggak melayani suami. Ada dalilnya gitu. Karena kalau berkata dalam tanda kutip, ini hakku, it is mine ya, ini hakku. Tapi inilah dia, kalau kita merasa nyaman dengan salah satu dan ingin memberikan kenyamanan kepada pasangan kita akan bilang, oke sayang, kalau kamu nggak malam ini nggak apa-apa, aku paham kok kamu capek. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sama seperti hanya misalnya istrinya, ini kayak saya misalnya sekarang, saya sedang ada kajian seperti itu. Ya, dulu kalau saya sedang ada kajian, anak-anak yang masih kecil-kecil supaya tidak mengganggu, ya itu biasanya dijaga sama abinya, sama suami saya di rumah, gitu. Ya. Karena kami dua-duanya waktu itu di Mesir kan memang hanya kuliah gitu. Misalnya saya harus kuliah atau harus sedang ada kajian, ya maka ya udah anak-anak sama suami, gitu. Anak-anak sama suami,
saya pergi ke kajian. Nah, ini hal ini sepertinya memang kalau secara itu kok dia keluar terus oleh istrinya, karena ada rasa ingin menyamankan pasangan dan ingin menjadikan rumah tangga yang sakinah, yang nyaman, maka nggak ada masalah suami menurunkan sedikit kadar haknya, ya. Dan di lain waktu mungkin si istri juga menurunkan dikit kadar haknya, gitu, ya. Ada banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga itu karena ini tadi tidak balance-nya antara hak dan kewajiban, atau ada ego yang tersakiti. Ini kalau udah bermain dengan ego, ya, bermain dengan ego, rasa keakuan di dalam diri kita, agak sulit untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk tadi ke bab yang pertama untuk hak suami istri, ya. Saya pertama adalah hak istri dulu karena kita perempuan, ya, boleh ya Bu, ya, karena kita perempuan. Hak istri adalah yang pertama mendapatkan nafkah, ini yang paling mendapatkan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin itu berupa apa? Kalau nafkah lahir adalah berupa tempat tinggal, ya. Jadi istri mendapatkan hak tempat tinggal. Hak tempat tinggal ini bisa menjadi milik istri atau bisa menjadi milik suami. Ya, dia mendapat hak tempat tinggal. Kalau dalam talak, ya, ya, yang keluar dari rumah itu sebenarnya adalah suami. Kalau dalam talak itu surat At-Talaq ayat 6. Itu yang keluar, surat At-Talaq di Al-Qur'an, ya, itu keluar. Yang keluar tuh suami. Jadi rumah itu jadi hak istri. Tetapi ada juga karena suatu hal, ya, rumah tersebut adalah rumah suami. Jadi istri bukan keluar, tapi istri dikembalikan ke keluarganya. Bukan istri yang keluar dari rumah, tapi disebutnya istri dikembalikan ke keluarganya. Berarti dikembalikan ke keluarga istrinya. Seperti itu, ya. Berarti rumah tersebut yang mereka berdua adalah milik suaminya, ya, seperti itu. Oke, nah, jadi yang pertama tadi tempat tinggal itu adalah kewajiban suami, ya. Jadi hak istri, ya. Berarti kalau saya bilang hak, berarti itu jadi kewajiban suami, ya. Nah, kemudian nafkah lain adalah nafkah untuk dikasih makan, ya, sandang, pangan, dan papan. Ya, untuk dikasih makan. Nah, ini maksudnya ya kita pasti dikasih makan, ada Bu, ya. Jadi contoh, ya, ini terjadi di Amerika. Ada seorang Indonesia nikah dengan warga negara Amerika. Ketika dia sampai di sini, ya, suaminya itu sukanya hanya makanan-makanan frozen. Jadi nggak suka makanan. Nah, Indonesia kan kita pingin mengolah makanan gitu kan, misalnya pingin bikin sop, pingin bikin gulai, pingin bikin rendang gitu. Suaminya nggak suka, dan suaminya tidak memberikan jatah untuk itu. Jadi yang belanja itu suaminya. Ya, yang belanja itu suaminya, dan dia kalau dia pingin makanan yang dia suka gitu, dia cuman katanya, ya, ini salah satu penyebab dia ingin bercerai, ya. Dia cuma dikasih dana $20. Sementara dia saat itu belum bekerja. Ya. Bahkan untuk beli bawang pun, ya, mereka belinya di dollar store, bawang yang $1 itu, yang $2.50 gitu. Ya, tidak boleh beli bawang yang masih utuh gitu, bawang putih atau bawang itu untuk dia olah dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini karena dia memahami bahwasanya ya dia yang ngasih kamu makan, jadi ya maaf seperti maaf bahasanya binatang peliharaan gitu. Apa yang dikasih kan, kalau binatang kan kayak kucing kita gitu kan, itu kan dia nggak bisa milih, oh, aku pingin makan ini gitu, aku pingin makan yang merek ini, kan enggak. Paling kalau nggak mau kalau mereka nggak suka, kucing nggak nolak aja makanannya gitu, ya kan. Tapi untuk milih merek kan enggak, karena dia nggak punya, ya, seleranya. Ya, kayak kita kan, kita bisa pergi gitu. Nah, seperti itu, ya, alasan dia seperti itu. Ya, kewajiban aku, kata suaminya, kewajiban aku cuma memberi kamu makan. Ini aku udah kasih kamu makan gitu. Tapi istrinya bilang, iya, tapi nggak kayak gini, aku nggak suka gitu. Ya udah, akhirnya istrinya daripada lapar, dia makan apa yang ada di rumah itu. Itu membuat istrinya itu menjadi kayaknya
tertekan. Gitu. Akhirnya nggak ada kenyamanan dalam rumah tangga. Padahal itu masih di awal-awal perkawinan mereka. Mereka menikah karena kenalannya di Facebook. Ya, biasa kan kalau di Facebook antara Indonesia itu suka ada ketemu seperti itu. Ya, akhirnya ya udah. Ya, jadi sekarang di usia perkawinan mereka yang udah ke 5 tahun, ya, mereka memutuskan untuk bercerai karena ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gitu. Ya, jadi nafkah lahir, ya, nafkah lahir itu berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ini tidak menjadi mutlak wajib. Meskipun itu wajib bagi suami, tapi kalau istrinya mau tanazul boleh. Misal contoh, ya, suami hanya mampu memberikan istri misalnya baju-baju dari H&M, ya, baju seperti itu. Tapi istri bilang, oh nggak mau, aku harus pakai yang level butik misalnya. Ya, aku harus pakai yang levelnya butik gitu. Nah, terus kamu nih nggak memberikan hak itu, nggak bisa juga gitu, Ibu. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi istilahnya segala sesuatu itu kalau untuk rumah tangga nggak harus hitam di atas putih. Ya, jadi untuk nafkah itu, ya, intinya adalah nafkah secara lahir dan batin. Kalau lahir itu sandang, pangan, dan papan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sebenarnya ada di sini pembahasan tentang berapa sih besaran nafkah tersebut. Tapi saya tidak ingin menyampaikan ini. Ya, kalau di buku ini, buku yang sekarang saya baca ini ada berapa besarannya. Saya tidak ingin menyampaikan itu. Kenapa? Kenapa saya tidak menyampaikan itu? Karena sekali lagi kita menikah berdasarkan cinta, kita menikah berdasarkan Allah, dan kita tidak menginginkan hal tersebut menjadi sebuah hal yang saklek gitu, yang harus seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa kita wanita, ya, apa syaratnya kita dapat nafkah? Apa syaratnya kita dapat nafkah? Ya, jadi sebab berhak menerima nafkah, ya, yaitu yang pertama adalah terjadinya akad nikah. Terjadinya akad nikah. Kalau udah ada akad nikah baru dapat nafkah. Jadi kalau masih, mohon maaf, masih tunangan belum boleh. Belum berhak, bukan belum boleh sih boleh. Belum berhak mendapat nafkah. Ya, belum berhak mendapat nafkah kalau masih tunangan, ya. Tapi kalau udah akad nikah itu boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istri menyerahkan diri kepada suami. Apa maksudnya istri menyerahkan diri kepada suami? Artinya kita sudah merasa, oh, saya sudah menyerahkan diri saya untuk suami. Ya, bersedia hidup bersama dia. Maka suami yang harus menanggung kita. Oke. Kemudian yang ketiga, istri bersedia digauli suami. Nah, jadi kalau ada istri nggak mau digauli suami berhak men-stop kewajiban dia untuk memberi nafkah. Karena istrinya tidak mau digauli. Maaf, digauli di sini bukan artinya semalam, tapi memang nggak mau berhubungan, gitu. Ya, kalau suaminya tidak ridha, suaminya berhak menarik nafkahnya. Artinya apa? Berhak menceraikannya. Karena kalau nggak dikasih nafkah ya udah kan, seperti itu. Kemudian, ya, tidak bersedia mengikuti kemana suami pergi. Nah, ini yang agak ini nih. Ya, jadi kalau, ya, ini saya sekali lagi ini saya belajar fikih, ya. Kalau misalnya suami mengajak istrinya pergi ke suatu tempat dan itu dia benar-benar ingin mengajak pindah, tapi kita menolak, ya, dengan alasan sesuatu, maka bisa jadi suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Nafkah di sini sekali lagi, ya, nafkah batin dan lahir dan batin. Nafkah batin, ya, itu tadi hubungan badan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau istrinya nolak, gitu. Ya, karena apa? Karena ini termasuk ke dalam kategori nusus atau istri yang durhaka kepada suami. Sebab apa? Sebab ketika terjadi akad nikah itu artinya orang tua kita, orang tua istri itu sudah menyerahkan anak perempuannya kepada suami. Dalam arti kata, sang istri sudah diserahkan kepada suami dan suami wajib melindungi dia.
wajib melindungi dia. Ya, ini adalah sebab ya, sebab dipenuhinya nafkah. Ya, mungkin nanti kalau kurang paham karena waktunya bisa jadi. Lalu bagaimana kalau suami murtad? Kalau suami murtad itu juga tetap, misalnya suami murtad, tetap dia harus memberikan nafkah kepada istri. Ya, suami murtad tetap harus memberikan nafkah kepada istri. Oke. Ya. Saya tidak membahas tentang ukuran nafkahnya. Ya. Nah, kemudian apakah bisa terjadi hutang dalam nafkah? Nah, apakah bisa terjadi hutang dalam nafkah? Ini masuk ke dalam kategori atau bab perselisihan suami istri. Misalnya, ada seorang suami selama 6 bulan misalnya tidak memberikan haknya kepada istrinya dalam berupa nafkah, ya nafkah lahir misalnya, nggak kasih uang, nggak kasih apapun sama sekali gitu. Ya, terus kemudian sang istri mengadu kepada pengadilan, maka suami ya dan pengadilan memutuskan, pengadilan ya Ibu ya, ini harus melalui jalur pengadilan, dan pengadilan di sini tidak harus court tapi bisa jadi ke ustadz atau imam atau apa, dan jika yang memutuskan tersebut hakim, ya kita katakan hakim memutuskan si suami harus membayar ya nafkahnya, maka sang istri boleh mengkalkulasi selama 6 bulan suaminya berhutang berapa dan harus dibayar. Ya, ini bukan hanya perceraian gitu ya, dia nggak bercerai tapi suaminya selama 6 bulan ini nggak ngasih nafkah, ini harus dihitung. Aduh, tapi hati-hati sekali lagi ya Bu, jangan sampai, saya takut sebenarnya ketika menyampaikan ini karena kita lagi belajar fikih ya, bukan ketika kita lagi belajar fikih seperti ini. Kalau ibu-ibu salah memahaminya nanti sampai di rumah jadi pertengkaran dengan suami gitu. Bukan ini sekali lagi nanti ya kita ada yang namanya cinta itu tadi. Tapi ini kan hanya baru secara fikihnya gitu ya itu. Nah, ini adalah tentang hutang ya. Hutang memberikan nafkah. Oke. Nah, lalu kemudian ya ada yang bertanya tentang mungkin apakah uang suami ya adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri. Kita sering dengar ya seperti itu. Ya tentang harta suami, ya tentang harta suami. Di sini dikatakan sebenarnya di dalam harta suami itu ada hak istri. Bukan sepenuhnya dimiliki oleh istri. Kalau perkataan tadi harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta istri, maka para istri sering salah paham, sering mengatakan hak semua harta suami adalah milik dia. Sehingga banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga gara-gara suaminya membeli sesuatu nggak izin istri atau suaminya memberikan uang kepada keluarga suaminya tanpa izin istri atau lupa kasih tahu istri, akhirnya istri jadi marah. Karena merasa uang suami uang istri. Tapi istrinya kalau mau belanja ya nggak izin suami, enjoy aja karena dia merasa ini uang dia gitu. Bu, maaf ya, masalah ini itu ya bukan uang suami adalah uang istri, bukan, tetapi di dalam uang suami ada hak istri. Karena itu Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, Hindun, ya istri dari Abu Sufyan, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan tuh pelit bener, kalau ngasih uang tuh nggak cukup buat belanja. Lalu kata Rasulullah, kamu boleh mengambilnya dari harta suamimu secukupnya. Artinya bukan mencuri, tapi boleh ngambil paksa gitu ya. Misalnya nggak dikasih uang nih, nggak cukup dia buat beli beras, dikasih uangnya cuma $5, sementara beli beras itu harganya $15. Ya udah, ya dia lagi mandi, ambil di dompetnya. Ya, buat beli beras ini penting kan, beras tuh buat makan, bukan buat beli tas. Ingat, buat beli beras gitu. Ya kenapa? Itu dibolehkan. Itu dibolehkan oleh siapa? Dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Abu Sufyan itu terkenal pelit. Makanya Hindun, ya Hindun istrinya itu sampai ngadu kepada Rasulullah itu ketika mereka berdua, Hindun itu masih non Muslim.
Jadi ketika Rasulullah Fatul Mekah, ya ketika Rasulullah Fatul Mekah kan semuanya kayak berbaiat, tapi Hindun sebelum dia masuk Islam dia nanya dulu hukumnya gitu. Pas Rasulullah bilang, ya kamu boleh mengambil dari harta suamimu. Akhirnya dia bilang dia suka dengan ajaran Islam. Oh ya udah saya masuk Islam gitu. Ya itu Hindun, ya yang pernah makan jantung pamannya Rasulullah Hamzah radhiyallahu anhu, ya seperti itu. Akhirnya dia masuk Islam. Abu Sufyan juga akhirnya masuk Islam. Gitu. Ya, nah di sini kalau kita lihat di sini, jadi arti harta suami adalah harta istri, ya itu saya tidak sepenuhnya setuju. Kenapa? Karena nanti bisa jadi pemicu, ya pemicu daripada hubungan suami istri, pemicu keretakan hubungan suami istri. Ya, oke. Yang ada adalah ya harta suami, di dalamnya ada hak istri. Jadi istri kalau dia merasa kurang, dia boleh bilang aku kurang yang segini. Ya suami memberikan apa yang kurang dari istrinya, sehingga suami boleh mempergunakan atau mengelola hartanya, mengelola uangnya ya untuk kebutuhan dia sendiri. Kalau selama kebutuhan istrinya sudah terpenuhi. Ya, misalnya contoh, jangan sampai ini ada ya suaminya Masya Allah looknya itu good looking banget deh pokoknya, dari atas sampai bawah bermerek, terus kemudian bermerek, pakai jam bagus dan lain sebagainya. Begitu ngelihat istrinya, ya Allah 5 tahun bajunya nggak pernah ganti yang baru, udah nggak, warnanya pun udah kusam gitu. Jangankan untuk ini, untuk ya sekedar dia membeli facial gitu ya, facial cream buat wajah dia tuh itu nggak ada uang misalnya seperti itu, sekedar untuk berpenampilan layak lah gitu ya, itu tidak diberikan gitu ya. Suaminya makmur kelihatannya, istrinya pun di rumah makan mungkin dijatahin, dan ada ya Bu ya, itu bukan nggak ada, itu ada. Nah kalau yang seperti ini itu nggak boleh. Harus begitu, apa yang dimakan suami itu yang dimakan istri. Gitu. Apa yang dipakai suami itu yang dipakai istri. Harus sama seperti itu. Harus memberikan yang sama. Gitu. Ya. Tapi ada juga sebuah keluarga suaminya tuh benar-benar di dompetnya cuman ada uang, ya, cuman ada uang $10 dan dia nggak megang kartu kredit. Kartu kreditnya tuh yang megang istrinya. Jadi kalau dia mau beli bensin susah banget. Mana dia kerjanya di supir Uber gitu ya, Uber driver ya, sementara istrinya setiap pergi itu cuma ngasih itu, akhirnya dia buat makan siang tuh nggak makan sama sekali karena uangnya ya kan penghasilan Uber kan semua maaf ya Bu ya, sebentar saya minta izin. Ya, jadi penghasilan apa tadi ya, kan langsung masuk ya, kalau dari Uber tuh langsung masuk ke account bank gitu ya, itu dipegang istrinya ya, dipegang istrinya, kartu kredit pegang istrinya semuanya, suaminya nggak pegang apa-apa ya, dikasihnya cuman sehari itu $10, tapi istrinya lupa ada bensin yang harus diisi, ada dia juga harus makan siang. Ya, istrinya juga nggak bawain bekal. Akhirnya sang suami kalau apa-apa pinjam sama temannya. Karena apa? Takut minta uang sama istrinya. Kalau minta uang sama istrinya alasannya tuh panjang. Kenapa? Buat apa? So istrinya tuh udah bawaannya pikiran kamu punya selingkuhan yang di luar. Nah, seperti itu. Ya, itu karena apa? Karena istrinya merasa uang suami, uang istri. Jadi semuanya dikuasain. Tapi giliran istrinya kalau beli tas, Masya Allah, subhanallah, ya minimal tuh harganya $200. Ya. Kadang kalau ngeliat yang kayak gitu suka sedih gitu. Dan saya sebagai ini malu gitu, ya Allah, kesian suaminya. Ya, ini karena salah memahami itu tadi. Ya, jadi apa tadi itu untuk harta. Kemudian selanjutnya lagi, ya setelah mendapat nafkah, sang istri juga mendapat hak berhubungan badan, biologi, ya, mendapat biologis, ya, mendapat hak itu. Berapa?
Ya, berapa takarannya? Nah, kalau ini mungkin boleh saya berikan. Ya, di sini menurut Imam Syafi'i ya adalah menurut Ibnu Azam ya hadisnya suami wajib melakukan hubungan badan dengan istri sekurang-kurangnya sekali dalam masa suci. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Artinya, dalam masa suci, ketika haid sama haid di tengah-tengah ada masa suci, itu wanita berhak mendapatkan sekali. Ya, tapi kalau dalam Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu mengatakan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali jatah nafkah wajib. Artinya kalau udah lebih dari 6 bulan nggak dikasih, ya suami dosa. Ya, seperti itu. Karena itu adalah hak istri, menzalimi istri. Ya, ini berdasarkan dalil Umar radhiyallahu anhu pernah pada saat itu, ya, menulis surat kepada prajurit-prajuritnya yang sedang berperang di daerah lain itu untuk pulang. Karena masa tugasnya udah lebih dari 6 bulan. Jadi harus pulang ketemu istri gitu. Karena apa? Umar suatu saat kan Umar suka jalan kalau malam-malam gitu kan, pernah dengar cerita ya. Suatu saat Umar pernah dengar lantunan syair kerinduan dari seorang istri. Ya, seandainya bukan karena takut kepada Allah maka ranjang ini akan bergoyang gitu. Ya, kenapa? Karena dia udah 6 bulan suaminya nggak pulang. Lalu Umar cari tahu ke anaknya, emang berapa sih tahannya istri gitu ditinggal suami. Katanya sih lebih dari kalau udah 4 bulan udah nggak tahan. Jadi akhirnya Umar kan udah para pasukannya itu dikasih giliran ya, maksudnya di rollingnya itu setiap 4 bulan pada masa Umar. Jadi mereka harus menemui istrinya seperti itu. Itu kewajibannya. Jadi 4 bulan sekali, atau kalau menurut Imam Ahmad 6 bulan sekali. Ya, kalau yang Al-Ghazali ini lebih ini lagi, katanya selama 4 hari sekali. Sering nih Bu ya, berarti ya 4 hari sekali. Tapi ini tergantung juga ya, ini kan tadi takarannya ya, takarannya berdasarkan imam-imam ini ya, bukan berarti harus saya udah 2 bulan nih nggak dikasih sama suami berarti suami saya dosa nih gitu ya. Kita bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana case per case-nya juga ya, seperti itu. Atau kayak saya waktu itu ya sempat LDR dengan suami selama 2 tahun. Ya, apakah saya langsung ini suami saya dosa nih, udah 2 tahun dia nggak pulang-pulang, karena emang udah nggak bisa pulang waktu itu. Suami saya di Amerika, saya di Indonesia. Ya, 2 tahun tidak itu seperti itu. Nah, hal ini ya, apakah itu langsung suami dosa nih? Enggak. Ya, suami enggak harus jatuh dosa di sini. Gitu. Ya, jika apa? Jika memang istrinya ridho. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang nikah di Indonesia itu ada di buku nikahnya nih, untuk ibu-ibu yang nikah di Indonesia ya, di dalam buku nikah itu di halaman paling akhir ada namanya sigot taklik. Itu semuanya diwajibin tuh. Pengantin kalau di Indonesia nikahnya itu wajib baca. Apa itu sigot taklik? Dalam sigot taklik tuh bunyinya kayak gini. Ini suami yang baca ketika akad nikah. Udah selesai akad nikah, udah bilang sah gitu. Nah, dia akan baca itu. Nanti setelah itu dia tanda tangan. Bunyinya gini, jika suatu saat saya meninggalkan istri saya dan tidak memberi dia nafkah selama 4 bulan berturut-turut, dan istri saya tidak ridho, maka istri saya mengajukan keberatannya kepada pengadilan agama setempat dengan membayar iwat Rp10.000, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Itu sigot taklik. Bunyi sigot takliknya kayak gitu. Kalau ibu-ibunya nikah di Indonesia silakan buka. Suami ibu tanda tangan nggak di buku nikah itu? Ya, kalau itu terjadi, ya, dan ibu tidak ridho, kemudian ibu ngadukan ke pengadilan agama, ya, jatuh talak 1, cerai. Tapi kalau ibu ridho, nggak masalah. Kalau tanya saya dulu Bu Dede 2 tahun kan, saya dulu waktu itu di Mesir Ibu, saya nikahnya di KBRI Mesir ya, dan suami saya memilih untuk tidak mau membaca hal tersebut gitu. Jadi tidak ada ya,
Ya, tidak ada di buku nikah saya, itu tidak ada seperti itu. Ya, tapi bukan berarti dia bisa semena-mena, enggak, bukan seperti, karena kan saya tahu suami saya ya. Nah, jadi ya kami memang tidak membacanya itu, tidak memilih untuk tidak menandatangani itu. Saya tidak tanda tangan, suami juga tidak tanda tangan gitu. Ya. Karena apa? Ya, asal kita masing-masing tahu aja, oh ya, suami saya pendakwah yang mungkin harus sering pergi keluar dan tidak bisa ada di suatu tempat selama ini, takutnya nanti terjatuh hal tersebut. Tapi jika ibu misalnya, aduh gimana, saya udah 4 bulan nih suami saya pergi nggak deh, ya itu boleh ya, kalau ibu ridho nggak jatuh, karena tadi di situ di dalam Sigot Ta'liq itu ada kata-kata jika istri saya tidak ridho. Nah, jika istrinya tidak ridho, tapi kalau istrinya ridho dan nggak ngadu ke pengadilan agama, ya nggak jatuh, ya nggak jatuh talak, ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang menjadi hak istri tadi mendapatkan hubungan badan, ya tadi kan 4 bulan ya. Nah, hubungan badan ini, ya meskipun suami tidak menginginkan, ya ibu pernah dengar kan? Ya, tadi saya sudah sebutkan hadisnya. Kalau suami minta, istri enggak mau, maka istri dilaknat malaikat. Ya, istri dilaknat malaikat dari malam sampai pagi. Tapi kalau sebaliknya gimana? Istri mau, suami enggak kasih. Suami terkena dosa zalim. Kalau suami enggak mau juga, tapi istri luah pingin banget, banyak cara untuk memuaskan istri. Gitu. Ya, suaminya malas misalnya, ada banyak cara untuk memuaskan istri meskipun dengan terpaksa. Ya, meskipun dengan terpaksa dan dia harus seperti itu. Sebab kalau itu tidak terjadi dan istrinya merasa merasa tertekan, keinginannya itu tidak tersalurkan, ya, maka suami mendapat dosa zalim. Mendapat dosa yang besar dari Allah, karena apa? Dia dosa zalim. Zalim terhadap istrinya dan zalim terhadap amanahnya. Dia sudah mendapat amanah ya untuk melindungi istrinya. Dan boleh nggak kita sebagai wanita minta? Boleh. Itu hak kita gitu. Hah, Bu Dede? Ya, boleh. Iya, kita sebagai istri itu ada hak untuk meminta dipuaskan. Kalau suami nggak kasih, ya pokoknya kita ada toleran lah. Tapi kalau udah sampai 6 bulan misalnya atau 4 bulan atau itu tidak dapat juga, udah dengan segala cara, tapi kita harus ada aksi ya Bu ya, bukan cuma sekedar ngomong-ngomong doang ya. Kita suami istri paham lah ya, saya nggak akan sebutkan di sini lagi puasa juga ya kita harus ada cara bagaimana gitu. Kalau benar-benar dia nolak, mohon maaf, takutnya jadi li'an. Apa itu li'an? Li'an itu adalah, bukan li'an, ila. Bukan li'an, kalau li'an sumpah itu. Ila. Ya. Ila itu adalah perceraian, otomatis bisa jatuh cerai, ya. Tapi bisa juga tidak jatuh cerai karena suatu hal. Karena apa? Karena suami menolak menggauli istri. Namanya ila. Dalam hukum fikih itu masuk ke bab talak, ke bab perceraian, ya namanya ila. Ila itu adalah seorang suami menolak menggauli istri. Atau sampai kalau dia hanya menolak aja, ya tidak terkeluar kata-kata yang itu ya hanya dia terkena dosa zalim. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan, saya tidak akan menggauli kamu lagi, sampai terkeluar kata kayak begitu, saya tidak akan meniduri kamu lagi, maka jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Bahaya. Ya, jatuh talak 1. Bahkan dalam pendapat yang lain, ya, ada yang mengatakan itu jadi talak 3 langsung, talak bain. Ya, tapi saya mengambil kepada talak 1. Ya, jadi masih bisa rujuk gitu. Ya, kalau talak bain itu talak yang udah talak ini yang tidak bisa rujuk lagi, ya. Gitu. Ya, jadi di sini dikatakan gini. Ya, semua ulama fikih sepakat, orang yang bersumpah, suami maksudnya yang bersumpah tidak akan bersenggama dengan istrinya selama lebih dari 4 bulan, berarti telah melakukan ila. Jadi
kalau suami bersumpah, dia ngeluarin, saya tidak akan menggauli kamu selama 4 bulan, gitu, ya, maka itu udah jatuh hukum ila. Gitu. Ya. Nah, di sini ya, tapi kalau hanya enggak berhubungan badan selama 4 bulan, belum tentu jatuh hukum ila. Ya mungkin karena suaminya pergi keluar kota, atau suaminya mungkin dalam 4 bulan itu memang sedang hektik banget kerjaannya, jadi terlalu lelah, konsentrasi dia untuk kerjaan sampai lupa dia kewajiban dia, itu nggak jatuh ila, nggak jatuh. Gitu. Tapi kalau dia mengucapkan seperti itu jatuh hukum ila. Ya, itu. Ya. Ini yang tadi itu menurut pendapat Abu Hanafi yang langsung Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah yang langsung dia talaknya bain, langsung talak 3, nggak bisa ini lagi karena dia udah bersumpah seperti itu. Tapi kalau Syafi'i dan yang Maliki yang lainnya enggak, itu masih bisa balik lagi perceraiannya seperti itu. Oke. Itu adalah tentang hak istri. Nah, kemudian sekarang apa hak suami? Hak suami adalah yang pertama, sang istri tidak boleh menerima tamu yang tidak disukai oleh suami. Jadi kalau kita menerima tamu yang tidak disukai oleh suami kita dan suami kita menolak, maka kewajiban kita, kan kalau hak suami berarti kewajiban istri, ya. Kewajiban kita adalah mentaati suami karena ini rumah suami. Gitu. Rumah maksudnya rumah yang dipimpin oleh suami. Gitu ya. Meskipun kepemilikannya surat-suratnya atas nama istri, tapi disebut rumah suami. Rumah tangga di sini bukan rumah dalam arti fisik rumah gitu, tapi keluarga itu adalah punya suami. Jadi kalau suami bilang aku tidak mau menerima tamu itu karena mungkin suami kita benci atau musuhnya atau kita nggak suka, maka kewajiban kita untuk mentaatinya. Meskipun kita ada hak untuk bertanya kenapa nggak boleh, boleh bertanya seperti itu. Tapi kalau memang suami bersikeras tidak boleh menerimanya, ya. Lalu bagaimana kalau yang dilarang itu ibu atau orang tua? Nah ini dia. Ya, misalnya ada suami, nih saya juga nggak paham kenapa kejadian kayak gini. Suami bilang ke istrinya, pokoknya mamah, maksudnya ibu mertua suaminya, ya berarti mamahnya si istri. Pokoknya mamah dan papahmu tidak boleh datang ke rumah ini, tidak boleh menginjakan kaki di rumah ini. Kalau menginjakan kaki di rumah ini, jatuh talak saya cerai kamu, seperti itu. Lalu bagaimana kayak gini? Ya, itu ibunya, yang ini suaminya. Ibu, ketika kita sudah menikah, maka kita, ya, sebagai seorang istri, taat kita yang pertama kepada Allah, setelah itu kepada Rasul, setelah itu kepada suami, baru kepada orang tua kita. Artinya, hormati keputusan suami untuk mungkin suami benci sama ibu kita, ya, sama orang tua kita, meskipun berat. Saya bisa merasakan itu sangat berat. Hormati. Lalu bagaimana kita bertemu dengan ibu kita? Bisa di luar. Tadi kan kata-katanya adalah mamahmu dan papamu nggak boleh masuk ke rumah ini. Kan kata-katanya seperti itu. Tapi kan di luar boleh. Kita bisa ketemu di luar. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa ketemu di luar. Tetap berikan bantuan untuk dua orang tua kita. Kalau kita punya uang, kita boleh kirimkan. Tapi kalau nggak izin suami, nggak ada masalah. Boleh. Boleh untuk mengirimkan uang ke orang tua kita dengan uang kita. Uang kita, ya, uang kita. Bukan uang suami, uang kita. Tanpa izin suami, boleh. Kita tetap berbuat baik pada kepada orang tua, kedua orang tua kita. Meskipun suami kita nggak suka, pelan-pelan minta doa dari kedua orang tua kita agar, ya, hati suami dibukakan dan dia bisa menerima kedua orang tua kita. Ya, ada loh yang seperti ini. Saya juga nggak habis pikir kok bisa gitu, ya, kok bisa seperti itu, ya. Tapi ya itulah kehidupan. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah melayani suami. Oke, wah 5 menit lagi. Saya belum masuk ke bab
talak ya. Ya udah, untuk hak suami saya skip kali ya. Saya skip nanti biar ditanya jawab ya. Sekarang saya masuk ke dalam kategori perceraian ya. Perceraian itu ada dua ya. Perceraian itu ada dua. Yang pertama cerai roji dan cerai bain. Kalau cerai roji itu dalam bahasa Indonesia terkenal talak 1, talak 2. Kalau cerai bain ya, talak bain itu di Indonesia terkenal dengan cerai talak 3. Nah, talak 1, talak 2, talak 3 adalah sebuah proses yang bertahap. Tidak bisa dalam satu waktu jadi talak 3. Contoh misalnya ada suami bercerai dengan istri sebelumnya belum pernah bercerai. Lalu dia bilang, saya talak 3 kamu. Nggak jatuh. Dia mau bilang, saya talak 3 kamu. Itu nggak akan jatuh. Kenapa? Karena itu jatuhnya tetap talak 1. Kenapa seperti itu? Ya, jadi sama kayak kita bilang istighfar 33 kali. Kan harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak boleh astagfirullahaladzim li salasin wa salasam marot. Kan nggak bisa. Saya istighfar buat 33 kali. Kan nggak bisa. Tetap harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Sama, talak juga gitu. Sekali dia nyebut talak, itu jatuh talak 1. Kemudian rujuk. Setelah rujuk, dia ucap lagi talak, jatuh talak 2. Terus dia rujuk, dia ucap lagi talak, jatuh talak 3. Nah, untuk talak 1, untuk talak 1, itu ada masa namanya masa idah. Masa idah itu 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Dalam masa idah tersebut, ya, suami istri seperti biasanya tetap berada dalam rumah, tidak boleh keluar rumah bagi istri yang sedang ada dalam masa idah. Tetap harus di rumah. Dan auratnya juga tetap, maksudnya boleh kelihatan. Yang nggak boleh cuma satu, hubungan badan. Hubungan badan aja yang nggak boleh. Tapi dalam masa idah itu, kalau mereka berhubungan badan, artinya talaknya jadi rujuk. Emang itu yang dipinginin sama Allah gitu. Jadi dalam masa idah itu Allah tuh pingin mereka rujuk lagi. Cara rujuknya gampang, nggak usah nikah dulu. Kalau dalam masa 4 bulan ya, dari kata talak itu, ya itu cukup berhubungan badan saja. Selesai. Nah, tapi kemudian mereka berantem lagi, misalnya setahun kemudian berantem lagi, keluar lagi kata talak, maka jadi talak 2. Dalam talak 2 ini, idahnya sama 4 bulan 10 hari juga. Kalau mereka mau berhubungan badan, mereka harus bilang dulu. Bilang kemana? Bilang ke orang, ada saksi, kami mau rujuk. Cukup bilang aja, kami mau rujuk ke satu orang saksi. Ya, kalau bisa laki-laki. Lalu kalau dibilang, oke, ya, rujuk ya, iya. Terus pulang dari ngomong gitu, mereka berhubungan badan, rujuk. Itu dalam masa 4 bulan. Tetapi kalau udah lewat masa 4 bulan, nggak terjadi hubungan badan, maka mereka sudah lepas sebagai suami istri. Artinya mereka sudah tidak lagi sebagai suami istri. Jadi kalau mereka mau rujuk, ya harus dari awal lagi, nikah lagi, kasih mahar lagi, ada wali dan sebagainya. Kalau mereka mau rujuk setelah lebih dari 4 bulan masa idah, setelah lewat masa idah, mereka menjadi 2 orang asing lagi. Yang bukan jadi mantan istri atau jadi mantan suami. Tapi kalau masih dalam idah, mereka berada masih suami istri, masih tetap dapat nafkah dan lain sebagainya, kecuali nafkah batin, yaitu hubungan badan. Tapi kalau mereka berhubungan badan di masa idah, sekali lagi saya ulangnya, itu adalah mereka jadi rujuk. Oke. Nah, kalau talak 3 adalah talak bain. Dia nggak ada idah-idah. Begitu udah jatuh talak 3 langsung, nggak ada idah lagi, mereka udah pisah. Dan mereka nggak bisa kembali kecuali sang istri nikah lagi dengan yang lain, disebut muhalal. Tapi maksudnya istri nikah lagi dengan orang lain atas dasar cinta, bukan atas dasar muhalal. Muhalal itu udah dia nikah lagi 4 bulan, nanti suruh cerai. Nanti kalau dia udah cerai, baru bisa dinikahin sama mantan suaminya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh pakai muhalal seperti itu. Namanya muhalal gitu ya. Ya, tapi ya dia harus nikah dengan orang lain atas dasar cinta. Terus kemudian ternyata terjadi perceraian, misal gitu terjadi perceraian. Nah, kemudian
atau terjadi kematian, maka sang istri boleh kembali kepada mantan suaminya yang pertama gitu. Ya, tapi nggak ada idah lagi. Ya, tidak ada lagi masa idah. Ini adalah talak. Nah, tapi selain talak itu talak yang diucapkan suami. Tapi ada juga yang namanya talak li'an. Talak li'an itu adalah ketika suami menemukan istrinya berselingkuh, dalam tanda kutip berselingkuh hubungan badan gitu, kayak sekarang yang lagi rame tuh di Indonesia ya, ada suami mergokin istrinya lagi di kamar hotel, sebuah hotel seperti itu ya. Nah, kalau itu terjadi ya, maka sang suami ya dan istri itu bisa saling bersumpah li'an. Ada dalam surat An-Nur ayat 9 dan 10. 8 dan 9 ya, 8 9, ayat 8 dan ayat 9 surat An-Nur, itu dalilnya. Itu langsung talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain itu adalah talak yang nggak bisa rujuk lagi. Jadi memang Bu, sebenarnya kalau sang suami atau istri ya berselingkuh, dalam arti kata sudah berhubungan badan ya, dalam Islam itu mah nggak ada ampun. Kalau secara orangnya pribadinya ya, kalau secara pribadinya ya, kalau dia mengakui dia berselingkuh sampai tidur, itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Akhirnya kan cerai juga tetap, tapi kan cerai mati gitu. Ya, tapi kalau dia tidak kalau dia tidak mengakui, maka jadi li'an. Mereka saling bersumpah satu sama lain. Nah, ini perempuannya nggak dirajam ya, tapi dia mendapatkan laknat Allah selamanya dunia akhirat. Berat ini. Itu ada ya, silakan ibu-ibu buka surat An-Nur ayat 8 dan 9 gitu. Itu yang tentang li'an. Ada ila, tadi seorang suami tidak mau menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan, itu jatuhnya ila. Dan ada lagi yang namanya hulu. Hulu adalah, ini yang terakhir ya maaf. Hulu adalah perceraian karena istri yang menggugat cerai. Bisa jadi karena suaminya memang, aduh istrinya udah benar-benar sebagai suami dia tidak bisa dibilang sebagai suami, dia udah berbuat kejahatan, terus kemudian sering menyakiti suami, istri dan lain sebagainya. Istri nggak tahan, akhirnya istri menggugat suami dan menyerahkan setengah daripada mahar yang telah diberikan, maka jatuhlah cerai tersebut, tapi masih talak 1. Cerai talak 1. Karena apa? Karena istri sudah memberikan setengah maharnya kepada suami, tapi itu tetap ya harus ada hakim, nggak bisa langsung ke istri kesel ya diambil copot cincin, misalnya mungkin waktu itu maharnya mungkin cincin gitu, langsung cincinnya dikasih suami terus jatuh, itu enggak, tetap harus ada hakim yang memutuskan ya. Nanti hakim memutuskan ya bagaimana, ya udah jatuh talak 1 meskipun suaminya tidak mengucapkan sigot talak. Kalau yang tadi tuh talak 1, talak 2, talak 3 di pengadilan suami harus mengucapkan sigot talak. Yang tadi yang roji dan bain, suami harus mengucapkan sigot talak, saya ceraikan kamu gini ya di depan pengadilan. Nah, tapi kalau yang ini yang hulu itu suami nggak perlu nggak perlu mengucapkan sigot talak, tapi kalau istrinya dengan otomatis sudah memberikan mahar, jatuh talak seperti itu. Ya, saya rasa cukup segitu. Saya mohon maaf karena kayaknya padat banget ya, dan ibu-ibu mungkin bingung ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jazakillah khair Ustazah Dede. Insyaallah ya Bu ya. Memang nggak bisa terlalu banyak materinya dikumpulkan dari 2, tapi insyaallah nanti mungkin mudah-mudahan di sesi tanya jawab bisa di ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, insyaallah kita akan memberikan sedikit info update tentang Masjid Istiqlal Houston. Ya, Mbak Taksi akan share slide-nya. Jadi saat ini alhamdulillahirabbil alamin ya, kita benar-benar sangat bersyukur pada Allah karena kita telah menyelesaikan proyek pembangunan lapangan parkir dan sistem drainase serta penerangan lampu di area lapangan parkir. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya ya, mulai dari 2012 kita telah pertama kali kita mendirikan organisasi ya MC ini atau Indonesian American Muslim Community. Kemudian 3 tahun kemudian kita membeli sebuah lahan yang ada bangunan lama bekas gereja yang kita bergotong royong untuk merenovasi masjid, bekas gereja tersebut menjadi sebuah masjid. Kemudian pada tahun 2018 kita selesai untuk mendesain
bangunan masjid yang baru yang insya Allah akan kita bangun nanti. Kemudian bulan lalu ya, Maret 2021 kita selesai dengan proyek pembuatan sistem drainase dan lapangan parkir. Dan insya Allah dengan mengucapkan Bismillah mulai dari bulan ini kita akan menjalankan kick off pembangunan masjid yang baru dan yang insya Allah akan dimulai dengan ya tentunya sih kita memerlukan dana yang cukup besar ya, karena itu kita dari sekarang sudah melakukan fundraising ya. Berikutnya kita akan mencoba memutarkan sebuah video klip ya biar para peserta kajian bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masjid kita saat ini. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ya, jazakallah khair Mbak Tasya. Untuk itu kami mungkin memohon kesediaan Bu Dede sekali lagi untuk memberikan sedikit komentar untuk fundraising Istiqlal. Ya, Masya Allah ya. Kalau kemarin kita udah lihat kita bisa menjadikan donasi kita untuk masjid, ya itu menjadi sebuah tawasul kita untuk rumah tangga kita lebih bahagia dan lain sebagainya ya. Tapi yang selain itu juga bisa juga kita jadikan sebagai tarhibul amal atau motivasi kita untuk beramal ya, untuk menyumbangkan dana kita untuk Masjid Istiqlal. Ini adalah sebagai amal jariah. Kita ingatkan ketika kita sudah meninggal ya, maka ada tiga hal yang akan selalu bisa terus-terusan kepada kita. Yaitu yang pertama adalah anak saleh, doa anak saleh, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga amal jariah. Nah, salah satu amal jariah itu adalah menyumbang ke dalam masjid ini. Jadi selama masjid itu dipakai, selama masjid itu selama masjid itu terus dipakai tempat ibadah, selama itu pula mengalir untuk kita meskipun kita sudah wafat. Inilah yang dibilang panjang umur. Bukan Allah sudah nentukan umur kita, misalnya kita akan mati di usia 60 tahun misalnya. Tetapi setelah 60 tahun ternyata kita pahala terus jalan itu sampai akhir ujung dunia ini gitu, Masya Allah. Itu dengan apa? Dengan beramal jariah tersebut. Jadi tidak ada yang rugi ya kalau untuk beramal jariah insya Allah. Karena harta itu dibawa mati. Betul nggak Mbak Almi? Enggak. Benar nggak? Enggak. Oh, kalau saya berprinsip, saya secara pribadi, saya mati harus bawa harta. Karena nanti di kuburan saya butuh harta. Benar nggak? Enggak. Bingung Mbak Almi, wajahnya bingung. Gitu, ya. Kenapa? Butuh amalan, Bu. Enggak, benar. Ya, Titipin. Ya, dititipin, betul. Ya, kita titipin. Harta itu kita titip di masjid, titip di anak yatim, titip di duafa. Nanti kita akan ambil ketika kita di alam kubur. Itu. Ya. Jadi bukan kayak orang Cina. Keluarga saya masih banyak yang Cina ya. Jadi kalau dia punya mobil 5, dibikin mobil-mobilan terus dibakar gitu. Enggak. Kalau saya lebih di mana itu adalah waktunya. Kenapa? Itu nanti itu investasi saya waktu di alam kubur. Karena kalau orang udah di alam kubur, mereka cuma minta sama Allah dalam surat Al-Hasyr, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersedekah. Kenapa? Itu bekal dia nanti di alam kubur gitu ya. Jadi mari ibu-ibu kita beramal jariah untuk investasi kita di alam kubur. Insya Allah nanti dikasih tahu cara untuk bersedekahnya bagaimana. Silakan. Ya,
Jazakallah khair Ustazah ya. Ya, jadi seberapapun ya Bu ya, yang apa namanya tidak baik $1, $2 ya, insya Allah itu yang kita titipkan itu insya Allah menjadi amal jariah. Ya, jadi kita menyediakan beberapa cara untuk para jamaah untuk bisa berdonasi. Yang pertama melalui apps ya, kita download dulu dari app istiqlalhouston.org. Kemudian Zelle atau PayPal ya, bisa salah satu karena mungkin ada orang yang nggak punya Zelle atau nggak punya PayPal, di email yang sama treasurer@iamchouston.org, atau bisa mengirimkan cek ke IAM ya, payable to IAMC ke alamat berikut ini ya, 15303 McCaskill Road, Sugar Land, Texas 77498. Atau gampangnya aja serahkan catat nomor berikut ya kepada Pak Bambang Gumilar, bisa di tag, oh saya mau pledge segini, nanti bisa di ini lagi di arrange lagi bagaimana cara mendonasikan uangnya. Ya, berikut begitu saja update kita tentang Menjadi Hukum. Nah, ini kemudian kalau udah ada yang download app-nya, ini tampilan app-nya, nanti bisa diklik ya, bagian donasi atau juga bagian berita-berita terkait dengan Masjid Istiqlal. Ada juga kita siarkan live streaming halaqah dari app. Ya, ini bisa ini silakan mendownload app-nya di ini masing-masing, di gadget masing-masing. Oke, mungkin sudah banyak yang nggak sabar memberikan pertanyaan Ibu karena temanya makin lama makin seru dan ini udah hari terakhir ya Bu ya. Ya, saya coba bacakan yang kemarin tertunda. Ibu-ibu nanti kalau lagi saya sama suami nanya boleh, tapi ya itu nanti akan ada lanjutannya bulan depan ya, Insya Allah Ibu ya, bulan Mei ya, di tanggal 9. Ya, kemarin itu saya mau membacakan, kasihan Ibu yang kemarin ketunda Bu. Yang, oh iya, betul. Yes, saya langsung aja nggak usah dibacain lagi. Masih ingat? Ya ada. Oke. Bagaimana kalau seorang suami, seorang istri yang sibuk sekali di luar, ini kayaknya nyindir saya nih. Sibuk sekali di luar untuk berdawasnya, sampai akhirnya suaminya yang masak, yang ngerjain kerjaan rumah, padahal suaminya udah kerja. Enggak Bu, suami saya nggak pernah ngerjain kerjaan rumah. Tapi saya nggak tersinggung untuk yang kalimat ini gitu ya. Tapi kalau saya sibuk di luar, iya betul. Saya ibu rumah tangga tapi jarang di rumah, gitu, ya sebelum pandemi gitu ya. Nah jadi artinya di sini kalau memang seperti itu ya, ingat kewajiban dakwah atau kewajiban bersosialisasi itu adalah kewajiban, memang itu masuk dari dakwah, saya paham gitu. Tetapi kita juga punya kewajiban di dalam rumah gitu. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang Ibu tadi tanyakan kemarin itu, bagaimana membuat rumah tangga kita nyaman. Kalau memang salah satu si suami udah merasa terzolimi, merasa tidak nyaman, itu harus dikomunikasikan. Misalnya suami bilang, yang kayaknya kamu udah terlalu kebanyakan deh keluarnya gitu. Bukan berarti suami tidak paham. Kadang istri suka menggunakan kata, kamu mas nggak paham sih gitu. Aku kan ingin berdakwah, bukan. Tapi dia juga punya hak dan kita punya kewajiban untuk itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita mencari pahala yang sunnah, tapi kita mendapatkan dosa wajib. Nah, dosa wajib itu artinya karena melalaikan kewajiban, itu dosanya lebih besar daripada mendapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah mungkin grade-nya tuh hanya 10, tapi kalau dosa wajib itu grade-nya bisa 50, akhirnya apa? Minus 40 gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Sama kayak gini, Bu. Mohon maaf. Ini biasanya banyak terjadi. Ibu-ibu ini yang tadi udah selesai ya, artinya harus dikomunikasikan. Dan sang istri kalau seperti ini itu harus ditarik, harus ada yang nasehatin istrinya untuk kembali. Saya waktu di Indonesia ada bergabung dengan organisasi namanya Salimah, organisasi kewanitaan. Itu kami kalau mau rapat sampai malam kayak ada rapat ya sampai malam lah, ada suatu hal itu harus bawa surat izin dari suami. Kalau suaminya izinin boleh, kalau enggak suruh pulang. Gitu. Ya, terus ikut rapat dari pakai telepon. Itu waktu di Indonesia seperti itu. Saya juga waktu ketika memimpin beberapa lembaga sosial di Aceh, ya seperti itu. Saya beberapa pimpinan beberapa lembaga sosial di Aceh. Kalau kami mau rapat, syaratnya harus dapat izin suami. Jadi ketika di tengah rapat suami bilang, ada bawahan saya bilang, Bu pulang, anakmu jatuh. Ya udah saya suruh pulang. Enggak, saya bilang selesai dulu lah sama suami kamu, enggak, ibu pulang gitu. Ya Bu, tapi gini, enggak, pulang.
anakmu jatuh. Gitu. Itu yang utama. Jangan sampai gara-gara, bagi saya pribadi ya, gara-gara suami nggak ridho sama ibu ini, program kami di yayasan ini berantakan karena Allah nggak ridho. Gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Ya misalnya kayak ibu-ibu di sini ada lagi jadi panitia ini, panitia kajian Ramadan. Terus kemudian saking sibuknya ngurusin kajian Ramadan muslimah ini sampai ada suaminya yang terbelengkalai misalnya karena suruh ini istrinya dan atau ngurus rumah dan lain sebagainya. Gara-gara satu orang seperti ini akhirnya satu yayasan ini atau satu kepanitiaan ini jadi nggak dapat berkah dari Allah. Acaranya bukannya orangnya tapi acaranya jadi nggak berkah. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bagi saya, kalau saya lagi ngaji, Bu Dede maaf anak saya sakit, nggak apa-apa, udah nggak usah ikut, nggak apa-apa nggak usah ikut ngaji. Makanya banyak, ini saya ada pengalaman ya Bu, ada orang suaminya emang kebangetan sih, istrinya nggak boleh ngaji, nggak boleh ngaji keluar, suruh berhenti. Istrinya berapa kali nanya ke para ustadznya cuma bilang lawan aja nggak apa-apa, itu kewajiban cari ilmu katanya. Beberapa ustadz loh laki-laki bilang itu kewajiban wanita mencari ilmu dan itu dilindungi oleh agama. Ya udah istrinya berantem terus sama suaminya bilang kamu nggak boleh ngaji, makin dilarang. Bahkan sampai terakhir kunci mobilnya diambil, rumahnya dikunciin, bayangin istrinya dikunciin di dalam rumah, nggak boleh keluar sama sekali. Alhamdulillah nggak dipasung tuh istrinya. Nah, terus kemudian istrinya akhirnya suatu saat ketika suaminya lagi itu istrinya ngaji sama saya. Suaminya waktu itu udah pergi ngaji. Pas ketahuan sama suaminya istrinya ngaji lagi, dimarahin lagi. Lalu istrinya bilang, Bu Dede saya nggak boleh ngaji lagi. Saya bilang nggak apa-apa. Ibu nggak usah ngaji. Terus ibu nanti saya telepon. Kita ngaji by phone. Kalau dulu belum ada Zoom ya. Ibu ngaji pakai telepon. Akhirnya apa? Ibu itu ngaji di rumah. Suaminya ngelihat kok kamu kok nggak ngaji, kan nggak boleh ikut kata ustazah. Kalau nggak boleh sama suami nggak boleh ikut pengajiannya ustazah Dede. Dia liatin. Terus istrinya suruh saya bilang ibu baik sama suami, rajin sama suami. Apa yang terjadi Bu? Kami dibikinkan majelis taklim Bu sama suaminya kontraktor. Ya di Aceh ini kejadian di Aceh. Kami dibikinkan majelis taklim lengkap dengan AC dan sekaligus setiap ngaji itu selalu ada makanan datang dari restoran. Itu saya terasa, Masya Allah, saya sampai sebegitu saya kagum. Kata suaminya apa? Sebenarnya saya cuma pingin yang kayak gini, bukan ngelarang istri saya cari ilmu, tapi nurut nggak dia sama suami. Nah, ego, suami itu emang ego, itulah laki-laki gitu. Tapi ketika istrinya tanazul tadi apa saya toleran sedikit, turun sedikit egonya, ngikutin kemauan suami, akhirnya apa? Suami menjadi lebih, kalau kata Umaymah, ya seorang tabiin, jadilah kamu budak bagi suamimu, maka suamimu akan jadi lebih budak bagimu. Ketika dia nurunin harga dirinya, ya, ketika dia nurunin harga dirinya, tadi ada telepon masuk. Ketika nurunin harga dirinya, gitu, ya, itu suami jadi akan lebih sayang. Dan sekarang ibu apa yang ibu bisa tahu? Suaminya yang tadi tidak pernah ke masjid, sekarang jadi pengurus masjid. Ini kejadian asli, orangnya masih ada. Dan anak-anaknya sekarang dimasukkan ke lembaga tahfiz Quran. Suaminya yang jauh dari agama bisa seperti, bukan karena saya, bukan, tapi karena istrinya mau nurunin sedikit. Meskipun kata istrinya, alhamdulillah ya Bu, saya nggak ngikutin perkataan para ustadz, cerai sama suami. Karena dilarang ngaji. Saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, silahkan. Ya, dilarang ngaji sama suami. Apa hukumnya? Kalau nanya, coba ditanya, pasti bang itu suami yang tidak kurang ajar, suami yang zolim, melarang istrinya menuntut ilmu. Dalilnya ada emang dalilnya, tapi saya nggak pakai dalil itu. Saya pakai dalil ikutin apa kata suami. Ibu ngajinya pakai telepon aja sama saya. Kalau ibu ada apa-apa, ibu non sama saya. Alhamdulillah, suaminya baik. Gitu. Ya Bu ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dalam masalah yang tadi soal tadi yang saya salahkan adalah istrinya. Kalau ibu-ibu tahu, tarik balik istrinya ke rumah Bu. Tarik balik istrinya ke rumah. Kesian suaminya udah ngeluh kayak begitu tuh artinya suaminya udah merasa terzalimi. Kalau ibu-ibu ada bisa menarik kembali istrinya itu untuk balik ke rumah, bagus. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Ustazah, ini ada pertanyaan. Tadi kan kalau misalnya suami nggak boleh melarang istrinya, tamu istrinya ya. Tapi kalau istrinya tidak boleh menerima tamu seseorang yang tidak disukai suami, apakah suami boleh menerima tamu yang tidak disukai istri?
apa? Jadi kalau istri tidak boleh menerima tamu seseorang yang tidak disukai suami, apakah suami boleh menerima tamu yang tidak disukai istri? Tergantung. Tergantung daripada apa alasan dia tidak boleh datang ke rumah suaminya. Tergantung. Kalau memang itu mantan pacar suaminya, ya, terus kemudian selingkuhan suaminya, terus kemudian apanya yang membuat istrinya cemburu, maka sang suami seharusnya menjaga perasaan istri untuk tidak menerima tamu yang tidak disukai istri. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Ya, suami harus menjaga perasaan istri untuk tidak menerima. Tapi kalau suami tetap ngotot menerimanya, mungkin karena ada suatu hal yang emang penting, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu, ya nggak curang dong Islam, nggak Ibu. Karena apa? Karena rumah itu sekali lagi bukan fisik rumahnya ya, bukan fisik tapi rumah tangganya itu milik suami saat kita ini, ya. Jadi kalau suami kita menerima tamu, misalnya kita ada marah dengan seseorang, tapi itu teman kerja suami, nggak bisa suami tinggal, ya udah kita paham maksud saya, ya. Tapi kalau sebagusnya seorang suami, afdolnya seorang suami menjaga perasaan istri kalau istrinya nggak suka dengan tamunya dia itu, gitu. Jadi ya jangan sampai terjadi, gitu, ya. Tuh pahalanya besar sekali kalau suami mau menjaga perasaan istri. Ini yang mengenai pemberian nafkah, Bu. Jadi pertanyaannya, kalau suami tidak memberikan nafkah cukup dan juga tidak memberikan batin dan minta cerai, tetapi suami tidak mau menceraikan, solusinya seperti apa? Istri masih tetap tinggal di satu rumah. Bisa minta khulu kalau emang istrinya pingin cerai, kayak yang tadi yang sedang masalah saya tangani sekarang, itu memang saya bilang Ibu sholat istikharah. Sholat istikharah. Mana yang terbaik? Dan ingat, jodoh itu ada waktunya. Kadang ada orang yang jodohnya sampai akhir, ada orang yang jodohnya cuma berapa tahun, ada orang yang jodohnya. Bercerai itu bukan aib. Sekali lagi, saya tidak menganggap sebuah perceraian itu aib. Dan ketika saya lihat hadisnya, satu hal yang paling dibenci Allah dan tapi dihalalkan adalah perceraian, itu dalilnya doif, gitu. Ya, artinya apa? Perceraian adalah salah satu jalan untuk masalah rumah tangga, tapi bukan satu-satunya jalan. Selesaikan dulu, tanya sama Allah. Karena Allah yang menjodohkan kita, tanya dulu sama Allah, ya Allah, apakah rumah tangga kami ini baik? Kalau rumah tangga kami ini akan baik di akhirnya, maka kuatkan, selesaikan masalah kami ya Allah. Bukakan pintu hati kami masing-masing. Tapi jika memang kami berdua sudah selesai jodohnya, maka ceraikan kami dengan baik-baik dan berikan kami pengganti yang lebih baik. Salat istikharah, baca itu terus. Ya, dan kalau memang ini sudah terjadi, ya mau bilang apa? Kalau dibilang perceraian itu adalah sebuah dosa, kenapa dulu ya Rasulullah pernah menceraikan istrinya? Terus juga kemudian Zaid bin Sabit ada di dalam Quran juga pernah diceraikan oleh Allah. Artinya bercerai itu boleh, cuman jangan dijadikan apa-apa cerai minta cerai, apa-apa minta cerai, jangan gitu. Seperti itu. Itu untuk masalah perceraian ya. Jadi kalau ada yang bertanya gimana Bu, boleh nggak saya cerai? Saya selalu bilang ya kalau untuk masalah ibu ini ya, misalnya suaminya nggak ngasih nafkah cukup, yang gini-gini ini berarti ada kezaliman di dalamnya. Tanya sama Allah, Ibu. Tanya sama Allah, salat istikharah. Apakah Allah yang memilih, biar Allah yang memilihkan mana yang terbaik gitu. Karena bisa jadi setelah bercerai dia jadi lebih baik gitu. Atau ketika tidak bercerai suaminya jadi lebih baik gitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri minta izin melakukan iktikaf, tapi suami melarangnya. Apakah termasuk hak suami? Iya. Bahkan ada dalam hadisnya kalau seorang istri iktikaf tanpa izin suami, nggak sah. Jadi kita ingin dapat pahala, yang ada dosa. Karena kita keluar rumah. Kalau iktikafnya di masjid ya. Kalau iktikafnya di masjid, kalau iktikafnya di rumah sih nggak apa-apa. Tapi kalau iktikafnya di rumah misalnya, kita pengen iktikaf nih 10 awakhir. Suami kita nggak iktikaf, dia ngajakin hubungan badan. Kan gagal tuh iktikaf kita, kan kalau iktikaf kan nggak boleh hubungan badan selama 10 hari. Kan gagal tuh. Bu, iktikaf itu pahalanya sunnah.
melayani suami itu pahalanya wajib. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Jadi jangan melakukan ibadah. Bahkan untuk sepuasa aja sama sholat sunnah aja, kalau suami nggak kasih itu sholat sunnah ya. Kalau suami nggak izinin, ya. Kalau suaminya nggak bisa dibujuk, kalau masih bisa dibujuk sih boleh. Itu nggak harus sholat sunnah. Kalau suami memang minta cepet-cepet gitu. Itu. Jangan lama-lama, ayo udah cepet gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, tapi itu sekali lagi itu kalau nggak bisa dibujuk, kalau masih bisa dibujuk, gimana sih bujuknya? Gini, saya sering bilang sama ibu-ibu jangan suka marah, jangan suka kesel sama suami atau suka kesel dengan Allah karena ada hukum Allah yang katanya kalau istri nolak nanti istri dilaknat gitu. Ibu kalau emang capek banget, nggak bisa, ibu capek banget gitu, terus ibu nggak bisa. Males lah mau mandi, apalagi besok pagi-pagi udah pergi, kalau mandi mesti ngedryer lagi lama ya Bu ya, kan kayak gitu ya, kita sama-sama tahu ya. Kalau suami ada itu besok kita pagi-pagi udah mesti pergi kerjanya lebih pagi gitu, gimana ya caranya? Malam ini suami ngajak bilang, Mas sayang boleh nggak besok gitu, aku kasih 3 kali deh, 2 kali 4 kali tuh pakai gaya yang ini deh, sabar ya gitu. Jadi kalau suami bilang, iya tapi benar ya besok, yakin janji gitu. Nah, terus kita tetap kerja. Nah, dalam keadaan kerja kita ingetin, Mas nanti malam ya. Nah, gitu. Ya Allah Bu, jadi saya udah kayak Aisyah Dahlan. Suami nggak akan marah kalau kita nolak. Atau dengan cara lain, suami minta tapi kita malas mandi, bisa memuaskan suami dengan cara lain. Japri sama saya nggak mau ngomong di sini. Ya bisa, aduh kita malas gitu, gimana malas mandi, kita mau pergi cepet yang gini kalau itu kan lama lagi, belum mandinya, belum keramasnya, basah lagi rambut, ngeringin rambut lagi, dan kita pakai jilbab lagi, susah gitu. Ada caranya gitu, tetap suami tetap dapat kenikmatan, kita juga tetap bisa gitu. Kita nggak dilaknat malaikat maksud saya. Ya, ini alhamdulillah para suami nggak denger nih. Nanti kalau lagi sama suami saya nggak mau ngomong yang kayak gini, nggak mau. Nanti suaminya pada gede papa. Kalau bapak-bapaknya dengar. Ya, seperti itu, oke ya. Jadi ya kita tergantung kita sih, tergantung kita gimana men-treat suami kita, Ibu ya. Tergantung kita nge-treat suami kita kayak gimana. Kalau kita treatannya bagus, men-treat suami kita bagus, insya Allah gitu. Berat dong Bu Dedeh. Iyalah berat. Mau masuk surga enggak? Saya sering begitu ke diri saya sendiri. Ya, saya udah kesel nih. Ibu pernah kesel nggak sih sama suami? Mbak Almi pernah kesel nggak sama suami? Oh, maaf, Mbak Almi. Japri aja. Enggak. Japri aja Bu Dedeh. Udah nikah atau maaf sorry saya enggak kenal. Maaf yang Mbak Almi ya. Udah Bu. Oke. Ya, kalau emang kita misalnya lagi kesal sama suami, itu kan berat banget kan mau senyum. Kata Agim senyum 3. Berat banget. Tapi saya langsung bilang gini, Dedeh mau surga enggak? Mau surga enggak? Iya yang gitu misalnya ya suami saya dari acara ini ke acara ini. Saya mau ngomong tuh susah banget gitu, sampai ngomong telepon pun nggak diangkat karena memang suami saya hektik banget ya seperti itu. Pernah ada beberapa waktu seperti itu saya cemberut loh Bu. Iyalah, istri mana nggak cemberut itu. Tapi ini deh mau surga nggak? Saya selalu bilang pada diri saya nih, Dede mau surga nggak? Rasanya udah kesal, tapi aku mau surga. Langsung tarik napas, tahan 5 detik, lempuskan. Astagfirullahaladzim. Langsung saya peluk suami saya dari belakang. Dia pasti langsung luluh. Saya peluk, saya cium. Nah tuh kan saya keluar deh tuh resep-resep saya. Saya peluk, saya cium. Padahal hati saya ini marah banget itu, pengennya sih tonjok gitu ya. Tapi saya peluk, saya cium. Gitu. Setan ngatain, kata setan, pukul gitu. Enggak, saya peluk, saya cium. Setan makin bilang pukul, marah. Saya sayang suami saya. Dan akhirnya apa? Nggak jadi marah, hati saya juga hilang. Tapang aja gitu. Ya, seperti itu. Itu salah satu ya Bu ya dari saya seperti itu. Kalau lagi kesel, sama saya kalau lagi kesel sama teman juga gitu. Saya kesel sama teman pengajian misalnya. Sebelum pandemi nih, ya. Saya kesel sama dia karena dia ngomongin saya di belakang. Ketemu dia, saya peluk, saya cium dia, bener. Apa sih ini Bu Dedeh? Dia paham, dia sadar tuh kalau dia ngomongin saya di luar. Saya peluk dia, saya cium dia, saya jajanin dia, makan yuk. Dan saya nggak pernah ada ngungkit-ngungkit yang dia omongin. Habis gitu apa? Dia nangis sama saya dan sekarang dia jadi baik banget. Saya pernah punya di Maryland ini saya ada musuh Bu.
gitu. Seperti itu. Saya gituin. Saya orangnya gitu. Semakin orang sebel sama saya semakin deketin, saya semakin sayang, nggak peduli gitu. Ya, dan akhirnya dia jadi yang terbaik untuk saya. Itu kalau saya ya, untuk ngelawan setan dalam diri saya. Gitu. Terkait dengan itu nih ada yang Japri ini Bu. Jadi kalau misalnya marah dengan suami itu hukumnya bagaimana itu Bu? Misalnya marah sama suami nggak ngomong ya. Lebih dari 3 hari kata Allah dalam hadis qudsi, cari bumi yang selain milik Allah. Ada nggak? Kalau marahan lebih dari 3 hari, cari bumi selain milik Allah deh gitu. Udah selesai jawabannya itu. Artinya nggak boleh. Kalau ada diem-dieman suami istri lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Kalau suaminya kita nggak mau, tetap dia diem aja, kita udah, ibu suami itu, aduh ibu gini deh, silakan buka ceramahnya YouTube-nya Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan, D-nya kecil. Itu dia ada bagaimana cara memuaskan suami atau membuat luluh suami dari suami yang marah. Saya risih ngomongnya sebab dia ke alat-alat gituan. Saya risih benar deh. Kalau ibu nonton di YouTube itu, jadi dia ngeliat kalau ibu itunya itu nanti otak dia kan neurolog ya. Jadi nanti otaknya itu bagian itu dia akan begini gini. Tapi cara ngomong yang itunya itu yang saya nggak bisa ngomong itunya itu. Nah selesai deh. Dokter Aisyah Dahlan ya. Judul mana Pak Darmin aja lah, pulangnya mau tidur gitu aja. Oke, seperti itu. Ya lanjut Mbak Almi. Iya. Tapi kalau cuma ngomel-ngomel aja berdosa nggak Bu? Oh enggak. No, istrinya Umar. Nah ini juga untuk para suami kan sekarang nggak ada suami, ini semua ibu-ibu semua. Nanti insya Allah dikasih tahu sama suami saya mungkin ya. Kalau istri ngomel-ngomel itu bukan istri marah-marah, bukan. Istri minta disayang. Dosa nggak? Enggak. Kalau istri cerewet tuh nggak dosa Bu. Boleh nggak cerewet? Kalau ibu masih bisa cerewet bagus. Tapi jangan keterlaluan. Jadi boleh ya Bu? Boleh, tapi jangan keterlaluan. Kata Umar apa? Umar ibnu radhiyallahu an ya, itu berkata ketika istri dia ngomel-ngomel, jadi Umar tuh pernah diomelin sama istrinya. Ya, dan ketika ada yang nanya, kok Umar kamu diam aja, istri kita capek, dia pengen keluarin isi hatinya. Jadi kalau istri masih bisa ngomel-ngomel ke suami, itu artinya istrinya masih sayang. Tapi kalau istri udah diem aja, udah pasrah, udah nggak mau ngomel, udah sebodoh teing, udah bodoh amatan, itu istri udah nggak sayang. Itu level. Itu ada di ceramahnya Ustadz Rija Basalamah. Hati-hati para suami kalau istri udah diem, istri yang tadinya cerewet udah diem, udah masa bodoh amatan, itu istrinya udah mungkin lagi di level sakinah yang paling bawah. Udah paling sakinah tapi paling bawah. Udah dikit lagi mungkin bisa nangis ya. Itu udah bahaya. Jadi kalau ada orang nanya, Bu boleh nggak saya marah-marah ke suami? Boleh. Tapi habis marah-marah, biasanya kan udah lega, peluk suami minta maaf. Gitu. Kalau ibu masih bisa marah-marah tuh enak banget. Kalau suami saya, kalau saya diem aja ditanya, kamu sariawan? Gitu. Kenapa istrinya biasa ngomong? Saya enggak capek, hari ini udah ada 5 Zoom, jadi nggak mau ngomong lagi. Kalau kebanyakan Zoom kayak gitu, kayak kemarin juga kebanyakan Zoom, hari itu kemarin tuh banyak sekali Zoom, kok diem, capek mulutnya. Ya, dikiranya marah ya Bu ya? Hah? Iya. Dikiranya marah ya Bu? Dikiranya marah padahal ya gitu. Karena itu suami kata Ustadz Reza Basalamah kayak gitu, kalau istri udah diem aja itu hati-hati. Gitu. Kemarahan istri yang paling besar tuh itu karena jadi menjadi kezaliman bagi suami. Nah ini pertanyaannya ini apakah pekerjaan rumah tangga tugas istri? Kalau mau secara fikih tidak, itu tugas suami. Jadi suami harus mencarikan asisten rumah tangga untuk mengerjakan itu. Tetapi balik lagi kita ada cinta, masa sih tega istri tidur aja rebahan aja, suami pulang, suami sebelum pergi ke kantor masak, nyapu apa ya, atau masak itu buat istri, terus kemudian pulang nanti harus ngapain, seminggu sekali dia nge-laundry, terus kemudian yang ngelipetin baju suami, masa istrinya rebahan aja, istilahnya maaf kalau orang Betawi bilang, kalau bahasa Ustadz Betawi masa istrinya cuma ngangkang doang gitu istilahnya gitu ya, mohon maaf ya bahasa kasarnya kayak gitu.
Ya enggak juga lah Bu, kan kita sayang, kita saling ini ya udah saling bantu. Kalau istrinya kerja ya bantu, mungkin suami cuci piring, istri ini kalau anak-anaknya masih kecil ya siapa yang nganterin anak dibawa ke daycare ya, gampang sih kalau udah saling cinta mah ngomong gampang sih gitu. Ya kalau udah cinta ya itu ya bisa semua masalah akan selesai gitu. Makanya saya sering kalau ada orang yang konsultasi ke saya resepnya cinta, saya selalu nanya udah berapa kali hubungan dalam sebulan. Kalau belum nggak ada hubungan, nah itu agak sulit saya. Tapi kalau dia enggak baru kemarin hubungan, tapi sekarang berantem, gampang gitu. Ngasih solusinya lebih gampang gitu. Makanya kata suami saya disuruh ambil kelas seksologi, saya bilang nggak mau. Ya begitu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan. Saya sekaligus bacakan dua aja karena dari orang yang sama. Kemarin kan disebutkan pernikahan di court tidak atau belum dianggap sah jika tidak di depan imam. Bagaimana dengan cerai? Apakah harus di depan imam juga? Kemudian bagaimana dengan perceraian dipaksakan? Misalnya orang tua memaksakan untuk bercerai karena satu dan lain hal. Padahal suami istri tidak punya masalah. Apakah menuruti kemauan orang tua? Oke. Yang pertama, kalau cerai di court, itu kan suami udah ada keluar kata cerai. Udah dia menandatangani surat bahwasanya dia menceraikan istri. Kan ada ini kan kalau di court itu ada kayak sidang-sidang gitu ya. Nah, itu udah jatuh. Itu udah jatuh. Sebenarnya dalam Islam itu yang penting perkataan suami itu. Jadi kalau cerai itu nggak harus di depan imam. Ya, cerai itu nggak harus di depan imam. Di rumah aja dia lagi berdua, saya cerai kamu, bisa saya talak kamu, itu jatuh. Makanya hati-hati gitu. Nah, tapi kenapa harus kalau memang mau ke imam atau memang mau ke court untuk dapat surat cerai? Kalau di imam sini juga ada surat cerai, ya, ada dibikin surat. Kenapa? Karena kalau udah ada surat cerai, kalau nanti salah satunya wafat, salah satunya nggak bisa mengklaim dapat warisan. Itu seperti itu. Ke akhirnya nanti ke harta juga gitu. Ya, kan kalau udah bercerai nggak bisa saling mewarisi. Ya, seperti itu. Tapi kalau ke court di Amerika nanti masalahnya ya kadang ada harta yang apa tuh kayak sport child dan endegeng-endegengnya gitu kan. Nah, seperti itu ya harus siap gitu. Gitu. Kemudian yang perceraian jadi tetap sah. tadi. Nah, terus kemudian perceraian dipaksakan. Kalau ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk bercerai, tidak boleh diikutin. Nggak boleh diikutin. Tapi gimana caranya? Ini juga pernah terjadi di Aceh, ya, karena saya memang lebih lama di Aceh untuk jadi konselor rumah tangga. Suaminya disuruh menceraikan istrinya sama mertuanya, sama ibunya suami, dengan alasan karena ibunya suami ngimpi dia dikasih ular sama menantunya yang perempuan itu, gitu. Jadi, wah, cerain kamu, saya nggak mau nih, istri kamu guna-guna saya. Padahal enggak, itu cuma mimpi dong, mimpi kan, ya mungkin setan dan lain sebagainya. Akhirnya suaminya bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa, saya akan tinggalkan istri saya. Tapi di hatinya dia tinggalkan di sini, pisah rumah doang gitu loh. Akhirnya apa? Istrinya dibeliin rumah atau dikontrakin rumah di satu tempat. Ya, ini mereka datang ke saya bilang jangan diceraikan. Carikan rumah untuk istrimu di mana. Terus kemudian ya udah suaminya tetap balik ke rumah ibunya, ya, ke rumah dia, di situ ada ibunya. Ya udah suaminya jadi kayak punya selingkuhan, padahal selingkuhannya sama istrinya sendiri gitu. Tiap hari ketemu mereka, tapi itu lama akhirnya lama-lama ibunya bilang ternyata salah, yang disebut itu bukan mimpi, itu tuh maksudnya bukan ke situ, artinya gini-gini. Ya akhirnya ibunya bilang, udah cari istri kamu di mana dia sekarang. Bener nih dicari. Kata, iya cari, ibu mau minta maaf. Ibunya menangis-nangis karena sakit atau apa nggak tahu. Akhirnya ya udah, padahal mereka masih suami istri, udah diketemuin lagi. Kamu nikah lagi. Orang kami nggak cerai kok dulu. Udah selesai gitu masalahnya. Ya kayak gitu tuh Bu. Saya juga sering bingung gitu. Masalah rumah tangga kok banyak gitu. Itu ada ya yang dipaksa cerai. Nggak usah diikutin. Kalau yang untuk itu nggak perlu, ya. Tidak semua kalau perkataan orang tua kalau memang melanggar syariat Allah nggak usah diikutin. Ini pertanyaannya ini Bu, yang ditunggu-tunggu orang mungkin ya. Bagaimana membuat suami kita atau
atau bagaimana membuat kita menjadi bidadari buat suami kita? Wow, saya jadi Nah. ingat dulu. Saya jadi ingat acara saya dulu waktu di Muktamar Insa di Colorado ya kalau nggak salah. Ya kayaknya di Colorado deh, ingat deh waktu itu ya. Yang sama Ustadz Salim Afillah tentang lagi ngebahas buku Agar Bidadari Surga Cemburu Padamu. Bu, gini Bu. Kalau kita pingin jadi bidadari bagi suami kita, satu, turunin ego kita. Kalau saya ini nggak pakai teori-teori ya Bu ya. Saya cuma ingat sebuah teori dari Mario Teguh. Mario Teguh bilang seperti ini. Saya ikut kelas Mario Teguh ya. Mario Teguh bilang kayak gini, lelaki tidak akan pernah berubah kecuali untuk orang yang dicintainya. Untuk orang yang sangat dicintainya, lelaki akan menyerahkan segalanya. Kita banyak melihat kan, banyak ya kayak contoh misalnya ya pelakor itu lebih bisa narik hatinya suami gitu sampai ninggalin istri, ninggalin anak, hartanya dihabisin sama pelakor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya tuh udah kena gitu, istilahnya udah kepelet gitu. Bukan pelet pakai pelet jampi-jampi, bukan ya, maksudnya udah ketarik gitu lah seperti itu. Nah, lalu bagaimana ya? Kalau kita merasa suami kita, ya sekali lagi Bu, cinta itu up and down, cinta itu naik turun. Kayak iman al imanu yajid wa yankus, kata Rasulullah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika iman kita turun, maka kita harus berusaha untuk naikin lagi, dan kita nggak usah nyari kesalahan orang lain. Sama kalau cinta kita lagi turun, kita ngerasa, nih kok suami uring-uringan banget ya. Saya ngomong begini, ngegas tahu ya Bu maksudnya apa? Marah-marah gitu, maksudnya ngebalikinnya tuh kok nyakitin gitu loh gitu ya. Kita ngomong, kita cuma nanya, padahal maksudnya cuma nanya, misalnya Mas ini kemana, emang kamu gak bisa jadi sendiri kok gitu kan, kita langsung loh kok jadi marah gitu. Mungkin kalau kitanya yang tipe ini, kok marah sih, emang aku kenapa, wah bisa jadi berantem gitu. Karena suami lagi suntuk, dia sebenarnya nggak sadar, tapi karena itu tadi, lelaki itu egois ya Bu ya, lelaki itu egonya tinggi, gengsinya tinggi, itu memang ada gitu. Nah, untuk yang hal kayak begini ini, untuk yang hal yang kayak gini, ya udah kita, oh dia lagi ini kali. Nah, itu biasanya coba ya, kalau kata Ibu Aisyah Dahlan, sebenarnya untuk menarik hati suami itu, menarik hati suami supaya jatuh cinta sama kita, ya nggak ada lain, itu dengan seks. Meskipun enggak 99,99%, ini Ibu Aisyah Dahlan ya, berdasarkan penelitian, seks merupakan sesuatu hal yang bisa merubah suami atau merubah laki-laki, sorry. Seks itu bukan hanya hubungan badan ya, ketertarikan, rasa ya, bisa dengan pandangan, dengan ini. Makanya kan kita disuruh berhias untuk suami kita gitu. Nah, seperti itu jadinya. Jadi ya dalam arti kata di sini ya kita harus inilah sama suami kita jadi bidadari. Ya, bidadari sifatnya gimana? Kalau dalam bukunya Salim Al-Filah itu bidadari nurut, cantik. Kalau cantik berarti dia bersolek. Susah loh Bu, ya. Apalagi bab nurut. Saya kalau udah bab nurut ini susah. Kenapa? Gitu nggak bisa. Kita pasti emang kenapa pasti suka gitu kan? Mulut kita suka iseng. Kalau kamu tuh nggak boleh begini. Emang kenapa? Pasti nanya gitu. Tapi itu bagi seorang suami yang lagi marah atau lagi hatinya lagi nggak tenang, itu bisa dianggap kamu nih ngelawan, padahal nggak ada maksud ngelawan, kita cuma nanya emang kenapa gitu. Tapi karena itulah laki-laki, ya udah gitu. Makanya kalau Ibu Aisyah Dahlan bilang kalau suami lagi marah-marah, peluk, cium, kalau bisa meraih pipinya, meraih bibirnya, ciuman bibir, katanya selesai. Dan itu ternyata ada dalam bukunya. Saya juga ikut kelas mental health di sini ya untuk pasangan. Itu ternyata ada, saya lupa nama pengarangnya siapa, bukunya bagus, bahasa Inggris, edisi bahasa Inggris emang di Amerika ini, itu memang iya Bu, kalau laki-laki sudah terpuaskan dalam masalah seksnya, selesai deh masalah gitu, seperti itu. Kuncinya itu ya Bu ya. Ya, suatu saat deh, kalau udah nggak ada corona, mungkin ibu-ibu masjid udah jadi, kita adain kajian tertutup, saya datang ke sana gitu. Saya berani, kalau tertutup saya berani ngomong. Saya pernah ngisi kajian seperti ini tentang seks dalam Islam. Pakai dalil ya Bu, bukannya pakai ini. Suatu saat nanti mungkin 3 tahun lagi kalau umur kita ada ya.
Masjid udah jadi, udah ini, kita Mudah-mudahan bisa masjidnya ketemu. udah jadi ya, Bu. Dan tapi kita-kitanya udah tua, gimana Bu Dede? Ya kan? Tapi sebenarnya seks itu nanti akan dibutuhkan ketika kita sudah pada tua. Karena saat itulah rentan sekali perceraian. Gak lucu kan nenek sama kakek bercerai. Ya, itu. Iya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk pada Alhamdulillah. saya ya, dan sudah hampir 2 jam ya, tidak terasa Bu. Maaf menyita waktu Ustazah Dedeh nih jadinya. Nggak apa-apa, Ya, senang sekali. ya sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan, Mbak Tasya mungkin bisa share slide-nya bahwa akan ada kajian bersama yang mungkin tidak kalah serunya daripada yang sekarang ya Bu, karena Ibu akan didampingi dengan suami tercinta nih. Wah, fotonya itu. Dapat dari mana itu? Facebook saya. Ya kayaknya ini nomor dari Facebook kayaknya Bu. Nah ini topiknya tentang komunikasi efektif dalam keluarga. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 9 Mei ya, di hari Minggu pukul 10 AM Central Time atau di 11 AM di East Time ya, dan 8 AM di Pacific Time. Kalau di Indonesia mungkin sudah agak malam, tapi ya mudah-mudahan masih bisa diikuti ya, jam 10 malam di waktu Indonesia. Oh, karena mungkin habis tarawih juga masih bisa diikutin. Ya, jadi ya insya Allah silakan bagi yang masih ingin mendalami lagi tentang bagaimana komunikasi efektif dalam keluarga, tentang suami istri ya Bu ya, itu bisa diikuti kajiannya nanti tanggal 9 Mei, insya Allah. Ya, sebagai penutup, saya kiranya bisa memberikan doa penutup buat kita semua. Baiklah, kita sama-sama berdoa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalin, Allahumma sholli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma sholli ala Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawratal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Ilahi Rabb, kami tahu dengan segala kelemahan kami ya Allah. Kami tahu dengan segala dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kelemahan kami dalam menjadi istri yang salihah, dalam menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kami, dalam menjadi teman yang terbaik bagi teman-teman kami. Ampunilah kekurangan kami ya Allah. Ampunilah kealfaan kami ya Allah. Dan ampunilah semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi, berikanlah keberkahan kepada kaum muslimin, terutama muslimin Indonesia di Houston yang sedang membangun masjid. Mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Selesaikanlah pembangunannya tepat pada waktunya. Dan berikanlah keberkahan kepada harta orang-orang yang menyumbang untuk pembangunan masjid. Ya Allah, ya Ilahi, jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, maka sembuhkanlah ia ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, dan berikanlah ia kemudahan dan kemampuan untuk beribadah secara sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Oh ya ibu-ibu, maaf kalau ada yang mau curhat ke saya silakan ya, boleh di-share nomor telepon saya. Insya Allah ya, jazakillah khair Ibu. Ya, sekali lagi ya, kami dari panitia Kandidat Ramadan Masjid Istiqlal Houston mengucapkan jazakillah khairan katsiro kepada Ibu Ustazah Ibu Dede. Ya, semoga Allah memberikan rahmatnya, keberkahan kepada Ibu Dede dan keluarga. Ya, memberikan kemudahan dalam segala urusan Ibu.
Amin, kesehatan. amin, amin. Dan kepada seluruh peserta kajian pagi ini, jazakumullah khair atas partisipasinya. Kami semua minta maaf dari tim kajian Ramadan Masjid Istiqlal Houston atas segala kekurangan. Insya Allah stay tune terus di kajian setiap hari Rabu dan Kamis pagi jam 10. Kemudian juga ada tiap hari Minggu juga ya jam 10. Ya semoga semua bermanfaat, semoga Allah ridho pada apa yang kita kerjakan. Insya Allah saya tutup kajian ini membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih, lagi, Bu. Ibu-ibu. Iya, saya pamit ya, Terima Ibu-ibu. kasih, Iya, Bu. Ya, jazanallah wa iyyak, Ibu-ibu semua. Saya pamit. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Pancasila Bu Dede. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, udah bisa ditutup aja ya, Din. Oke, Tak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.